Saya mohon maaf karena saya rasa diri pendek. Kalau tadi di sana yang tinggi-tinggi, kami yang sakeus di sini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Salve, Salve, salam sejahtera dan slow. Slow. Sekalian. Romo Kristo yang kami muliakan, tentu bersama Bapak Yosef dan Mama Regina. Ini luar biasa kita bisa hadir di tempat ini bersama para Romo, kemudian hadir di depan kita cukup banyak umat Tuhan. Ada Pak Sekda dengan jajaran dari Pemda Melaka, tentu juga KOR yang sangat meriah yang saya hormati, Pak Ketua Panitia dengan jajaran. Karena kerja kerasnya, maka hari ini kita bisa kumpul di sini. Saudara-saudara saya dari Haumeni, ini luar biasa. Haumeni ini seperti bahasa Inggris. Dulu kami di Sapris Putri mengajar bahasa Inggris di Haumeni. Ya, ini nama yang luar biasa. Saya juga alumni Sapris Putri. Jadi, ya kita sama-sama atau ini atau. Ya. Jadi luar biasa kita bisa berkumpul di sini, Pak Kapolsek, teman-teman TNI Polri. Tadi juga saya disambut dengan cukup meriah di Durai, ini juga hebat. Kemudian ada bidu, ini budaya kita, tradisi kita. Dan saya mohon maaf sama dengan Pak Prof. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena waktu juga sudah menunjukkan lebih dari jam mengisi ruang tengah. Kita bisa digugat karena melanggar hak asasi manusia, khusus untuk hak menikmati. Apalah itu, silakan isi sendiri. Baik, terima kasih Bapak Mama yang saya banggakan. Tentu banyak orang bertanya. Tadi sudah disinggung Pastor Proki, banyak yang belum kenal dengan saya, tapi saya mau ambil waktu sedikit. Saya sesungguhnya dipanggil ke Melaka, itu salah satu tokoh yang mendukung saya, mendoakan saya itu adalah almarhum Monsinyur Dr. Benyamin Brian, PR. Dan selanjutnya saya tidak harus melupa sejarah, karena itu sejarah. Dan dua tokoh lainnya sudah almarhum. Satu bernama Daniel Tifa, beliau saat itu wartawan Suara Karya, juga dari Dapil 3. Kemudian satu juga baru meninggalkan kita, Bapak Ludovikus Taule. Kalau tanpa beliau bertiga, tidak mungkin juga saya dipanggil dan dipilih oleh masyarakat Melaka di Kabupaten Melaka. Jadi saya tidak akan lupa dengan jasa para tokoh-tokoh ini. Khusus Monsinyur Benyamin, andai kata beliau masih sehat dan masih hidup, ada satu janji buat saya. Jadi waktu itu saya melanjutkan S2 di Fakultas Hukum Universitas Udayana, itu juga berkat kelihayan dan kecerdasan akal dari Monsinyur. Bagaimana caranya supaya saya orang luar, dosen di Bali, tapi kemudian bisa dapat beasiswa. Jadi romo-romo saya banyak terima kasih untuk romo-romo. Memang kalau orang Katolik hidup jangan jauh dari gereja dan romo dan suster. Dekat-dekat saja pasti Tuhan Yesus tolong. Bagaimana cara sehingga kemudian saya bisa dapat beasiswa? Monsinyur sempat memberikan saya rekomendasi, disposisi bahwa gereja Katolik siap menanggung untuk biaya pendidikan ketika kampus saya tidak mampu membiayai. Dan puji Tuhan, dengan disposisi itu, rekomendasi itu, kemudian saya dapat beasiswa dari Dikti, dari Jakarta untuk saya dibantu melanjutkan studi S2. Ini karena almarhum. Dan saat itu beliau katakan sudah selesai S2 di Bali,
Nanti saya usahakan ke Harvard University di Amerika untuk saya lanjutkan doktor. Tapi apa daya, dalam perjalanan kemudian beliau harus meninggalkan kita semua. Saya mohon kita merunduk sejenak untuk mengheningkan cipta, mengingat arwah dari 3 tokoh tadi yang saya sebutkan. Mengheningkan cipta, mulai. Terima kasih. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Orang yang terpandang adalah orang yang selalu menghargai sesamanya. Banyak khotbah tadi sudah disampaikan oleh Romo Vincent, di seorang Romo sekaligus kepala sekolah, luar biasa. Tampilannya sama seperti dulu seorang guru yang mengajarkan saya untuk teknik berpidato. Namanya Pak Kandidus Serang, dia sudah meninggal. Saya tidak salah orang Kobel 5 juga. Sepertinya eksfrata juga. Beliau sudah meninggal. Dan atas didikan beliau juga kemudian saya jadi orator. Saya juara pidato di tingkat SMA waktu itu, mewakili semua SMA di Belu, waktu itu Pemadam Melaka, Belu TTU, ke Kupang. Dan sampai di Bali, saya sempat diutus wakil KMPI untuk pidato di luar negeri waktu itu, tapi tidak sempat. Jadi singkatnya, semua orang yang baik, luar biasa jasanya, jangan disia-siakan, termasuk Bapak Yosef dan Mama Regina. Kalau tanpa beliau berdua, tidak mungkin kita hadir di tempat ini menyaksikan Romo Kristus. Orang baik akan menghasilkan anak yang baik. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Jadi ini luar biasa. Ketulusan, keikhlasan, kerendahan hati dari Bapak Yosef yang Mama Regina mau menyerahkan anaknya, putranya untuk menjadi seorang gembala umat. Ini tidak mudah. Karena itu di tempat ini saya mau katakan, bagi adik-adik nona saya yang masih muda-muda maupun ibu-ibu, jangan menggoda-goda Romo Kristus. Jangan terus menggoda karena beliau masih sangat muda. Tapi saya yakin sesuai dengan motonya, ia yang memanggil kamu adalah setia. Tentu Romo Kristus sudah punya komitmen. Jadi kalau Romo ketika digoda, katakan saja, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang diucapkan. Itu setergoda Romo. Dia baik Romo mendoakan, Romo memberkati. Saya yakin dia pulang dia penuh dengan gelisah. Bisa-bisa sekali digoda selamanya tidak akan ulang lagi. Pulang dan bertobatlah kalau ada yang seperti itu Romo. Ya, kita harus bangga. Saya akhir-akhir ini bisa keliling semua paroki. Bukan mau mempertontonkan sesuatu yang aneh, tidak. Saya ingin menjadi seorang bupati yang tidak hanya bicara di belakang meja. Saya ingin turun, saya ingin buktikan sendiri bagaimana gereja Katolik. Karena kebetulan saya orang Katolik jadi bupati. Kalau orang Katolik jadi bupati tidak memperhatikan gereja sendiri, bagaimana kalau bupatinya bukan orang Katolik? Kurang lebih begitu. Jadi saya keliling, kemudian saya lihat, ternyata kita ada kesulitan. Di Rinhat kan ada kesulitan Romo. Satu Romo harus melayani sekian stasi dengan jarak yang begitu menantang. Karena jalan kita Rinhat dengan Dapil 3 ini hampir sama. Kami harus likurai mulai masuk Boas sampai di tempat ini kami sambil meronggeng karena goncangannya cukup asik dan cukup menarik. Dan ini juga menjadi tantangan buat saya sebagai bupati supaya tapi baik juga Romo Kristus karena saya datang dan saya semakin tahu apa yang saya harus lakukan untuk masyarakat saya di daerah
Desa Tesa. Ini desa juga namanya menarik karena putri saya yang kedua namanya Tesa. Ini desa kok nama Tesa. Tapi tidak apa-apa karena almarhum dari sini dan kita harus baik sama baik, desa lebih baik. Jadi kita tentu hadir di tempat ini tidak lain tidak bukan adalah hanya dengan satu tujuan, kita mendoakan Romo Isto sehingga betul-betul menjadi pelayan umat, menjadi gembala umat sampai finish, berjalan sampai di finish. Dan saya yakin karena ada kata setia. Kalau kami di birokrat itu loyalitas. Kalau Romo setia. Kesetiaan itu yang membuat orang komitmen untuk menjalankan kesetiaannya. Dan saya yakin kehadiran kita semakin banyak umat yang mendoakan Romo Isto, saya yakin Romo juga pasti akan sukses, akan sehat selalu dalam menjalankan misi pelayanan kepada semua umat Katolik, khususnya yang membutuhkan. Dan tadi kami duduk-duduk, saya bertanya, Romo tugas di mana? Lalu beliau jawab, saya di seminari. Oh, saya senang. Mudah-mudahan ada lagi Romo Isto yang lain mengikuti jejak Romo. Karena benar tadi Romo Peruki menyampaikan susah anak-anak Melaka khususnya. Sekarang ini justru kalau saya lihat, mohon maaf Romo kalau saya salah, justru saudara-saudara saya dari TTU yang banyak masuk menjadi Romo, menjadi pastor. Ya, bahkan kita tahu uskup kita juga dari TTU. Nah, Melaka ini kalau dulu saya baru sekolah SD, SMP, itu rame-rame teman-teman saya itu masuk seminari. Tapi kemudian ikut saya seminari semua. Setelah saya tanya, mereka bilang kurang kuat iman, kurang tahan godaan. Kalau di Melaka mereka bilang, merai, kesuruh mereka itu femida. Tapi lah apa ya? Merai lah bilang, mereka itu apa? Namanya? Oh, risek mida saya kalau mereka itu fokus nih. Iya, jadi kita doakan supaya anak-anak Melaka juga jangan hanya Romo Isto sendirian, jangan membiarkan beliau sendirian. Jadi saya sepakat anak-anak yang agak ya sedikit ikut-ikut zaman saya nakal-nakal, lebih baik kasih supaya beliau kembali ke jalan yang lurus dan jalan yang baik dan benar. Jadi mari kita support anak-anak kita kasih, tapi Romo harus tugas berat lagi. Karena orang Melaka, dia hanya pergi curi ilmu. Habis itu dia ikut seminari lagi. Tapi kita doakan, saya yakin. Semua orang ada zamannya, semua zaman ada orangnya. Pasti bisa diisi dengan baik. Saya kira saya akhiri dulu, dan sebelum saya menutup, saya mengucapkan terima kasih banyak tentu kepada panitia yang sudah menyampaikan informasi baik ini kepada kami, sehingga saya bersama jajaran saya, bersama ibu, kami bisa hadir di tempat ini. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Yosef, Mama Regina, dan Romo Isto, bersama semua Romo hadir cukup banyak untuk kita sama-sama berdoa di tempat ini. Dan tentu terima kasih banyak untuk Likurai yang tadi telah menerima saya. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Likurai. Demikian juga tepuk tangan untuk adik tadi menari, anak-anak kecil yang dibina sejak dini. Ini menjadi modal yang sangat bagus untuk ke depan. Tepuk tangan meriah untuk KOR yang luar biasa. Memang aneh mengelakkan ya hananu kelalak menuti kebawah. Haleluya. Aku serba mereka. Yang mau bisa
seperti ubi bigat dan juga. Jadi begitu dari awal ini memang itulah tampilan orang Melaka. Semangatnya seperti itu. Jadi kalau dia itu sebetulnya tandanya napas sudah kurang. Untuk mengisi kelemahan itu dia bilang, jadi ada teriakan sehingga menyemangati lagi. Padahal dia tutup kelemahan sebenarnya. Kita suka. Ya. Dan tepuk tangan yang meriah untuk kor dari Hamini. Luar biasa. Saya tahu, saya punya kawan dulu di Manamas, kurang lebih dekat dengan Hamini. Itu tetangga dengan Agus itu. Nah, jadi kita sama-sama hadir di tempat ini. Dan tentu untuk semua yang sudah menjaga keamanan dan luar biasa panitia, ini ada keseimbangan Romo, ada keseimbangan antara alam yang nyata dengan yang tidak kelihatan. Saya membayangkan kalau tadi hujan angin, tapi nampaknya Romo-Romo juga kuat doa. Apalagi